Semangat pagi sahabat-sahabat TDA. Kita sambung di video kali ini. Jadi kalau kita tadi sudah tahu bahwa buku itu masih sangat relevan gitu ya. Dan kita sudah tahu bahwa kenapa kita perlu untuk menulis buku. Tidak hanya perlu tapi juga wajib. Maka di video kali ini kita akan diskusikan gitu ya. Saya mau nulis gitu ya. Tapi gimana tahapan-tahapannya? Nah, di kelas-kelas kami, baik itu e-course maupun trainer menulis gitu ya, tahapan ini penting untuk disampaikan agar menjadi bayangan gitu ya. Penulis pemulas itu bisa tahu step-step setelah ini ngapain, setelah A, B, C ngapain dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan menulis buku ini, tahapan yang pertama adalah menentukan ide buku gitu ya. Pertanyaannya, gimana untuk kita saya mau menulis buku tentang ini, gitu ya. Tentunya menulis ide buku itu sesuai dengan target market kita, ya, dan sesuai branding yang mau kita bangun, gitu ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, persiapkan satu buku referensi. Jadi buku referensi itu kita siapin sebelum kita proses nulis, gitu. Jadi setelah ide, ide saya adalah mungkin menulis tentang SDM. Gitu ya, buku-buku tentang HRD kalau Anda seorang konsultan HRD atau HRM. Referensinya paling tidak siapin 20 judul buku yang ber-ISBN gitu. Jadi penting bukunya harus ber-ISBN ya, agar bisa lebih dipertanggungjawabkan. Yang kalau teman-teman belum ngerti paham ISBN, yang barcode yang ada di belakang buku ya, pastikan ada nomor ISBN-nya. Nah, yang kedua yang kita persiapkan adalah writing goal itu ya. Writing goal itu kita siapin mulai dari target marketnya siapa, kelebihan buku apa, kisi-kisinya apa, konten-konten secara garis besar nanti apa saja gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa kita sambung di video yang lain. Yang ketiga adalah nulis gitu. Jadi nggak langsung nulis ya, kita tadi menyiapkan referensi, writing goal, satu lagi outline ya, 3 hal yang perlu kita siapin sebelum kita nulis buku. Baru setelah itu kita proses nulis di tahap yang ketiga itu. Dan penting sekali teman-teman sekalian, waktu proses nulis ini jangan diedit gitu. Jadi tulis saja semuanya, apa yang tertuang di pikiran tulis, apa yang terfikir tulis ya kan. Jadi kalau memang ada yang perlu untuk diperbaiki, perbaikinya nanti, bukan pada saat itu ya. Jadi tahap pertama misalkan 2 bulan itu proses nulis. Proses menuangkan pikiran, proses menuangkan ide, ya, apapun idenya, ngeditnya belakangan, gitu. Yang keempat teman-teman sekalian, ini bisa keempat, bisa ketiga, desain cover. Jadi kalau mau karyanya itu maksimal, buat desain covernya itu duluan, gitu ya. Kenapa kok begitu? Itu menjadi sebuah motivasi. Desain cover, print out gitu ya, tempel di kendaraan, di mobil misalkan, tempel di pintu, tempel di kamar, tempel di meja makan, tempel di ruang kerja. Setiap hari kita melihat cover buku yang nanti akan kita terbitkan. Ya kan? Walaupun sebenarnya kita sedang proses nulis, tapi lanjutkan ya. Kita lihat terus. Itu kan bentuk afirmasi ya. Dan disitulah kita akan makin semangat. Ya kan? Makin semangat bahwa kita akan menyelesaikan naskah buku kita. Itu yang keempat. Yang kelima teman-teman sekalian, swasunting atau self editing. Jadi di mana kita memperbaiki naskah itu ya sekarang, bukan ketika sedang nulis gitu. Jadi selesaikan nulis dulu, baru setelah itu kita endapkan mungkin 1-2 hari ya, kita lakukan swasunting atau self editing. Kita baca secara keseluruhan, terus kita perbaiki mana-mana yang perlu untuk kita perbaiki, gitu ya. Yang keenam, proses penerbitan tentunya. Proses penerbitan ini ada mayor, ada indie, gitu ya. Terserah Anda pilih yang mana. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan yang ketujuh adalah pre-order.
Kita menjual buku kita bahkan sebelum buku itu dicetak gitu. Nah, saran saya untuk membuat pre-order ini, pastikan buku kita sudah selesai layout, sudah tidak ada revisi lagi, baru kita buat pre-order. Karena ada beberapa mungkin di sekitaran kita yang dia sudah buat pre-order tapi bukunya 1 tahun nggak terbit-terbit. Itu kan akan mengecewakan customer, mengecewakan orang yang pesan, dan itu menurunkan kredibilitas seorang penulis. Itu jangan sampai terjadi. So, pastikan bukunya sudah layout, baru kita buat pre-order gitu. Dan kirim pre-order di tanggal yang sesuai dengan janji kita gitu ya. Yang ke-8 tentu cetak buku kita gitu. Cetak sesuai dengan kebutuhan dan budget gitu ya. Biasanya cetak 500 atau 1000 dulu gitu. Nah, nanti kalau misalkan pemesannya lebih dari itu, ya silakan. Jadi dari pre-order itu kan kita bisa melihat kita mau cetak berapa. Apakah cetaknya kita langsung 2000 katakan, atau 1000 dulu. Nah, itu disesuaikan juga dengan hasil pre-ordernya. Nah, mungkin itu teman-teman sekalian 8 tahap proses penulisan dan penerbitan buku. Semoga naskah dari teman-teman sekalian segera selesai. Makasih. Lebih banyak lagi trust gitu untuk menyampaikan visi misi dan lain sebagainya, atau apapun itu. Tapi pastikan kita sudah tahu apa yang harus kita kejar, alasan kuat kita apa, kenapa kita perlu untuk menulis. Karena menulis itu butuh energi yang besar. Kalau tidak ada alasan kuat, maka biasanya tidak selesai.